Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi asmain, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita akan belajar tentang tata cara pemulasaraan jenazah, dan karena waktunya terbatas mungkin nanti secukupnya sampai memandikan. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan depan. Jadi mudah-mudahan kita nanti bisa lebih memahami bagaimana cara kita melakukan pemulasaraan jenazah yang benar, insya Allah. Jadi kita akan mulai dari seseorang yang akan meninggal dunia, orang yang sudah datang tanda-tanda kematian, ya, itu kita harus menolongnya. Caranya menolong bagaimana? Yaitu dengan apa? Talqin. Ya, Rasulullah mengatakan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah ya orang yang akan meninggal di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak ada kalimat yang lain. Ya, tidak subhanallah, tidak Allahu akbar, tidak astagfirullah. Memang semua kalimat itu bagus, tapi tuntunannya adalah kalimat la ilaha illallah. Apa meneh kok nyebut itu tambah hatoh, nyebut gitu kan, itu tambah jauh dari tuntunan. Enggak juga kan, sering kan kita lihat orang mentalkin dengan ayo istighfar, istighfar, istighfar gitu kan? Ya, enggak. Jadi lakinu mautakum la ilaha illallah. Ya. Dan kata Rasulullah juga, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, maka masuk surga. Kinten-kinten saged mboten mangke di akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah? Ya. Coba sekarang la ilaha illallah. Lagi. Tanpa menggerakkan bibir. Bisa tuh. Barang isih urip bisa sehat gitu. Ya. Jadi betapa banyak orang yang tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Karena apa? Karena kebiasaan. Kalau dia kebiasaannya mencaci maki, kebiasaannya ghibah, kebiasaannya nyun sewu sampai bernyanyi-nyanyi, itu ya wallahu alam, ya wallahu alam, mungkin yang keluar dari lisannya malah apa ya isi kebun binatang lah, ya. Jadi orang yang akan meninggal dunia kita talqin. Sekarang bagaimana caranya nalkin? Mohon diperhatikan caranya nalkin, ibu-ibu. Karena nalkin itu ada caranya. Ya. Sebentar, siapa yang mentalkin kira-kira? Jadi yang mentalkin adalah orang yang suaranya dikenali oleh orang yang akan meninggal dunia. Orang yang suaranya dikenali oleh orang yang akan meninggal dunia. Kenapa harus dikenali? Karena ini adalah ketika akan meninggal dunia itu setan banyak ganggu dan sebagainya. Jangan yang akan meninggal itu semakin bingung, iki suarane apa, sopo dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah orang yang suaranya dikenali. Kalau tidak ada siapa? Boleh orang lain, ya, tetapi yang sama jenis kelaminnya. Ya, misalnya di rumah sakit ya perawat dan sebagainya yang berjenis kelamin sama. Itu tentang siapa yang mentalkin. Ya. Sekarang
Bagaimana? Ya. Nah, yang pertama adalah pastikan bahwa ketika akan mentalkin, suasana di sekitar itu betul-betul kondusif, tenang. Ini biasanya kan kalau ada orang mau meninggal gitu sudah nangis, teriak-teriak, bengok-bengok kan, ya sudah mulai histeris, ya mana ibu-ibu kan, ya sudah histeris. Maka sing nangis-nangis tadi, ayo metu, gitu kan, metu, nggak usah dibacakan Quran juga, ya kan biasa gitu kan, dibaca ke Yasin, ya kabeh gitu. Itu enggak gitu, justru ini harus tenang, harus kondusif. Keluar, saya mau mentalkin sendiri, suasana harus tenang. Nek perlu dewek, makanya orang yang akan meninggal itu jangan kemudian ditinggal pergi. Ini saat-saat kita harus menolong. Biasanya kan ditinggal pergi, wedi, ya. Kemudian, ya, memang sebaiknya yang mentalkin itu adalah orang yang dekat dengan orang yang meninggal. Kalau suami ya istrinya, kalau istri ya suaminya atau anak-anaknya gitu. Kemudian dia ditalkin begini, misalnya ini di kasur gitu ya, ambil kursi lah, ambil kursi yang duduk nyaman begini, ya. Kita letakkan ini bibir kita dekat dengan telinga kanan, ya telinga kanan dulu. Yang utama adalah kanan sebelum kiri. Kalau misalnya telinga kanan ada gangguan, baru kiri. Atau kalau di kasur itu ya, di kamar, posisinya kok susah, urasah jenazah iki diwalik kan, kita yang menyesuaikan naik kasur atau apa. Tapi kalau kita mudah, ya di bed gitu, kita duduk, ya pijeti dulu, dipijeti, ya Mbah, ya diajak ngobrol dulu dan sebagainya. Jangan langsung, jadi nyaman dulu dia. Nyaman, dibelai rambutnya, okay. Kemudian baru kita dekatkan bibir kita ke telinganya. Ayo Mbah, mengucapkan la ilaha illallah Mbah. Ayo Mbah, la ilaha illallah, begitu. Ya. Sampai kapan? Sampai orang yang akan meninggal ini betul-betul bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Tadi jenengan kan bisa mengucapkan la ilaha illallah tanpa menggerakkan bibir, dan bisa toh, itu selagi sehat. Nah, kita harus husnudon ini. Mungkin dia bisa menggerakkan sedikit saja, itu sudah suatu hal yang baik. Jadi jangan kita berpikir bahwa dia bisa mengucapkan keras, mungkin dia sudah lemah kan kondisinya, ya. Apalagi kita mendengar kok la ilah ora nono gitu, kita husnudon, ya, jadi bersangka baik pada Allah, ya. Jadi mungkin dia bisa hanya dengan menggerakkan mata sebagai isyarat, ya, atau menggerakkan jarinya bahwa dia sudah mengucapkan kalimat itu. Jadi jangan dipaksa betul sampai gitu, ya. Jadi talqin ini hanya dilakukan kepada orang muslim, ya, hanya dilakukan untuk orang muslim, sesama muslim, ya, karena kata Rasulullah, lakinu ma itu la ilaha illallah, itu talqinlah supaya dia mengucapkan la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhirnya mengucapkan, kita disuruh untuk menuntun mengucapkan itu. Kalau untuk orang non muslim, ya sebagaimana ketika Rasulullah datang ke saat-saat terakhir dari Abu Thalib pamannya kan, Rasulullah mengatakan, wahai paman, kul la ilaha illallah. Katakan, bukan dituntun, tapi katakan paman, la ilaha illallah. Beda, ya. Jadi berbeda ketika kita menghadapi orang non muslim sama orang muslim. Jadi itu sampai orang yang akan meninggal itu betul-betul bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Satu kali aja, nggak usah baleni mbah, enggak usah. Kecuali
kecuali ketika yang akan meninggal ini ya ngomong lagi. Kan biar sadar lagi, kondisi bagus lagi, yuk ngejek ngobrol. Ini nanti ketika drop lagi harus kita talqin lagi. Atau kita juga nggak boleh ngejak ngobrol, lah ngoten mbah gitu, jangan, nggak boleh, ya. Jadi nggak boleh. Ya. Jelas ya? Ini talqin seperti itu. Hanya seperti itu, gampang sekali. Ya. Atau ada yang pernah nalkin? Belum pernah. Jadi saat-saat terakhir itu adalah saat-saat pertolongan yang harus kita lakukan. Jangan ditinggal, jangan histeris dulu, teriak-teriak dulu, tapi ini tidak ditolong. Perhatikan ibu-ibu, apa yang kemudian kita lakukan ketika ketika sudah meninggal dunia. Ini kan juga meninggal dunia gitu ya. Meninggal dunianya kalau di rumah sakit kan cari stetoskop gitu ya. Nek enggak di rumah sakit, di rumah gimana? Cari nadinya ya. Di mana? Di sini ya, Rek ya. Iya. Jadi di sini nih dilihat ya, dipakai jari ini ya. Nek dipegang dadanya, kadang-kadang dia serasa masih mengikuti ada ono begane gitu ya. Jangan pegang sininya, dadanya, jangan ya. Atau ambil kapas yang kecil, dimasukkan ke lubang hidung. Gitu. Yang kecil kan bisa mabur, nek kesebul sidik mabur. Ya. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian apa yang pertama kita lakukan setelah ini dinyatakan meninggal dunia? Apa? Ucapkan istirja. Ini istirja ya namanya ya. Kalau la haula wala quwata illa billah apa? La haula wala quwata illa billah. Itu kalimat apa? Kalimat hauqalah. Ya, kalimat hauqalah. Itu la haula wala quwata illa billah. Kalau tahmid alhamdulillah. Tahlil la ilaha illallah ya. Jadi ingat-ingat hauqalah la haula wala quwata illa billah. Innalillahi istirja. Ya, istirja. Jadi ucapkan yang pertama kali innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya, itu yang pertama diucapkan. Kemudian bahwa kata Rasulullah SAW, ruh itu keluar diikuti oleh pandangan mata. Jadi apa matanya? Matanya membuka, tidak seperti di film. Ya, di film itu orang meninggal langsung mapan merem. Ya, itu di film. Ya, tapi kalau asli nih, ya, sebagaimana kata Rasulullah, ruh itu keluar diikuti dengan pandangan mata. Maka kita harus menutup matanya yang terlebih dahulu. Bagaimana cara menutupnya? Ya, letakkan ini Ibu telapak tangan kanan di dahi. Ya, kemudian gerakkan ke bawah. Ditahan sebentar, ya, teruskan. Jangan ditarik di sini, tapi teruskan di sini. Ya, ini sampai nutup. Jadi jangan begini ya, begini. Gitu ya, jelas ya. Setelah itu kita berdoa. Ini doanya. Dibagi diapalki. Bagus. Mas Arifin ini ibu-ibu nih kok. Oke, jadi setelah kita menutup mata mayat, maka didoakan. Ini Rasulullah ketika Rasulullah datang ke rumah Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal, Rasulullah menutup mata Abu Salamah dan kemudian Rasulullah mendoakan.
Doanya itu Allahumma gfir li fulan. Ada 5 kalimat, tolong dihafalkan. Ya, Allahumma gfir li fulan itu maksudnya sebut namanya. Fulan itu. Allahumma gfir li fulan warfa' darajatahu fil mahdiyyin wahlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafluhu fi aqibihi fil ghabirin. Mari kita baca bersama. Allahumma gfir li fulan warfa' darajatahu fil mahdiyyin wahlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fih. Ulangi. Allahumma gfir li fulan warfa' darajatahu fil mahdiyyin wahlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Kinten-kinten ajeng apal pinten dinten? Lah nek ngesuk-esuk ana sing meninggal urung apal. Nggih. Kinten-kinten niku catatan ilang mboten? Nggih. Apa yang pertama kali jenengan cari, Bu? HP. Nggih. HP. Silahkan buka HP, lihat di Google itu ada kan gitu. Harus diantisipasi bantu hilang. Ya kan? Jadi doa menutup mata mayat. Nggih. Allahumma gfir li fulan warfa' darajatahu fil mahdiyyin wahlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Nggih. Dapalke ya. Kok sing meninggal jebule salah satu dari orang yang kita cintai di dunia ini. Ya nek ora apal kan ya kudu golek maca HP itu ya, baca di HP. Nggih. Ketemu toh Pak Imam? Heeh. Ya. Jadi setelah menutup mata kemudian kita doakan. Ya kan? Syukur kan apal, mosok karo maca gini kan. Ya, tidak apa-apa tapi syukur apal. Terus setelah itu perhatikan, setelah berdoa kemudian apa yang kita lakukan? Ini pakai jari kita. Kalaulah ini mulut ini masih kotor, ya biasanya kan ada sisa makanan, dikeluarkan, ya. Kemudian ada misalnya gigi palsu sing gampang dilepas, sing wis kewer-kewer gitu kan, ada gigi palsu sing mudah dilepas itu dilepas tidak apa-apa. Dene sing susah dilepas atau behel bahkan nggak usah dilepas, nggak apa-apa, ya. Nggak dilepas semang ngundang dokter nanti repot, ya. Pakai alat itu melepas behel nggak gampang, ya. Jadi di keluaran yang bisa dilepas termasuk kotoran sisa-sisa makanan. Nah kalau sudah ini tangan kanan kita di dagu, tangan kiri kita di sini, ya. Ini ditangkup kayak gitu, biasanya menganga, ya. Pelan-pelan sak mampuni, ya. Ditahan sebentar, yuk ditaleni ke sini. Taleni pakai apa? Pakai kasa atau pakai selendang, set gitu. Bukan di sini ya, tapi di sini, di belakang gini. Jadi nyerong gini. Dah, tangan sudah, mulut sudah, terus tangannya diluruskan, disedekapkan, ya, disedekapkan namanya.
disedekapkan, diikat. Ya. Kemudian kaki juga diluruskan. Nek misalnya ini kondisi nekuk gini ya, karena lama mungkin di tempat tidur, dipijeti dulu. Ya. Dipijeti itu maksudnya biar ototnya lebih lemes. Ya. Kemudian diikat di sini. Ya. Boleh ikat di sini, boleh ikat di jempolnya. Ya, 2 jempol ini diikat gini, boleh, atau di sini. Ya. Jadi semaksimal mungkin lurus. Ya. Jelas nih? Sampai di sini. Terus kalaulah jenazah ini menggunakan baju yang mungkin susah dilepas, kalau bisa dilepas, dilepas dulu. Kalau dia menggunakan perhiasan, sebaiknya perhiasannya dilepas dulu. Jangan nanti datang orang banyak memandikan, goda kalungnya sing nggawa sapa, ya kan? Jadi fitnah. Setelah itu diselimuti, ya. Ini tadi diselimuti gitu, ya. Jelas ya? Ini sampai di sini ada tanya sebelum memandikan? Ada yang bertanya? Ada yang belum jelas? Sudah jelas? Bisa melakukan sampai di sini ya? Nek keluarga kita rumani yo, ya berani ya Pak Heri ya? Pak Agus, sip. Persiapan dari Satgas. Ya, jelas nggih? Ini bukan orang lain. Kalau di keluarga kita berarti kan kita yang melakukan. Kita tidak mungkin teriak-teriak tonggone toh. Gini. Nah, sekarang nggih, sebelum sampai kepada memandikan, ya, kita jenazah itu sebelum kita bawa ke tempat memandikan, harus sudah jelas dulu kafan itu tertata. Jangan sampai ini sudah ada di tempat memandikan tetapi kafannya belum siap. Ya. Karena kalau ini sudah dimandikan kafannya belum siap, omane burung dituku, repot. Suwene nunggu. Ya. Apa saja yang kita butuhkan mau memandikan? Airnya berapa? Pinten Pak Agus? 5 ember. Ya. Airnya itu jangan dikira kita, nyun sewu Pak Agus, ketika jenengan mandi berapa ember? 1 ember ukuran berapa? Sama seperti yang ada di WC itu atau lebih kecil? Segitu itu, jenengan segitu 60 liter. Kalau mandikan jenazah tadi 5 ember. 5 ember. Orang hidup 1 ember. Orang mati 5 ember gitu. Apa yang membedakan? Hidup kan masih iso kosokan, iso sampunan dewek, kurang resik karo meneh, tapi mung sak ember. Jadi kebanyakan di masyarakat terjadi itu berember-ember, ya. Itu adalah hal yang berlebih-lebihan. Ya. Pak Sigit kalau bawa ember itu nggak usah bawa 5 Pak ember, Pak Sigit 1 aja cukup. Nggih, soalnya disediani akeh soalnya. Ya. Jadi 1 saja cukup. Nggih. Karena kita kadang-kadang tuh menganggap jenazah itu kotor banget gitu loh. Kadang-kadang kita sampai mengatakan, wah ini jenazah kotor banget, najis banget ki, kudus jani sampai berember-ember. Jangan, enggak. Ya, enggak sampai kayak gitu. Dan apakah harus air hangat? Enggak harus air hangat. Boleh ning ora kudu gitu. Boleh, ya. Jadi bukan berarti tidak boleh, boleh ning ora kudu, tidak harus. Ya, nanti nunggu air hangat, enggak usah. Ya.
Jelas ya? Itu airnya berapa tadi? 1 ember saja cukup, nggak usah berember-ember. Jangan kita kira koyo Arab nyuci mikro, ya kan? Ya gitu ya. Jadi cukup 1 ember, tidak usah banyak ember, ditambah mungkin sedikit air untuk kapur barus yang dilarutkan. Meskipun kapur barus itu susah larutnya, tapi ada air untuk kapur barus dan apalagi sabun ya. Terus apa lagi? Handuknya yang besar. Terus apa lagi? Jeduk iya. Ya. Boleh enggak rambutnya nek dikeringke itu pakai hair dryer, boleh enggak? Boleh. Wong ora umum kan kadang-kadang di kampung di rumah sakit saya kok tak hair dryer suwen ora garing-garing. Ya boleh saja, ya disiapkan. Nek ada, nek tidak ada ya untuk ngeringke. Kalau tidak kering nanti kafannya basah. Apalagi gunting ya, gunting kita butuh. Terus apa lagi? Kapas, ya. Apalagi? Kalau ada bidara, tapi sekarang kan susah ya. Ya. Sudah? Oke, sekarang itu tadi alatnya sudah, airnya sudah. Siapa yang memandikan sekarang? Baik, ini tolong perhatikan. Jenengan hari ini suami tidak datang, kecuali istri saya suami datang. Jenengan bapak-bapak istri yang datang. Tapi perhatikan, siapa yang berhak di sini? Yang pertama, kalau suami meninggal, yang paling berhak itu adalah istrinya. Kalau istri meninggal, yang paling berhak itu suaminya. Mbok yo dewek ling dusi, suaminya yang paling berhak. Orang lain ibu-ibu sak dawis, ndak, saya mau mandikan sendiri istri saya, itu hak dia. Paham niki? Yang sewu, Bu Kolemi, suami siap? Mas Arifin siap? Istrinya? Ini karena ini yang Rasulullah pernah gini mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau engkau meninggal dulu, nanti aku yang memandikan. Ya, nanti aku yang memandikan. Suami meninggal, istri dulu. Kebanyakan kita itu kan, suami meninggal, istri wis nangis-nangis keporo semaput. Istri meninggal, suami sibuk yang lain. Padahal itu haknya. Biarpun ada satgas nyun sewu, ada ibu-ibu satu dawes, enggak nanti, itu nanti. Orang lain itu belakangan. Kalau saya katakan di rumah sakit, ya, rumah sakit itu hanya sebagai fasilitator mestinya. Monggo keluargane sinten, garwane niki sinten, niku sing berhak. Saya memfasilitasi. Itu mestinya. Jadi kebanyakan jenengan garwane tenggawi mon. Enggak boleh seperti itu. Ya. Jadi suami meninggal, istri yang mandikan. Istri meninggal, suami yang mandikan. Beda kelas kita dengan Ummu Sulaim. Tahu Bu Ummu Sulaim? Ummu Sulaim itu seorang wanita yang ketika anaknya meninggal, suaminya pulang dari bepergian, masuk rumah, Assalamualaikum. Wong putrane sakit kan? Ya. Suaminya tanya kepada Ummu Sulaim, "Wahai istriku, anak kita bagaimana kabarnya?" Si Ummu Sulaim ini mengatakan gini, anak kita sudah tenang, sudah istirahat. Kan senang suaminya, anak kita sudah tenang, sudah istirahat gitu kan. Dikira sudah tidur kan begitu. Ya. Nah, Ummu Sulaim itu menyiapkan makanan kepada suaminya. Kemudian tidur, dia melayani suaminya. Dia berhubungan dengan suaminya.
Setelah suaminya selesai dengan hajatnya semuanya, Ummu Sulaim baru mengatakan pada suaminya, wahai suamiku, anak kita sudah meninggal dunia. Beda kelasnya dengan kita. Walah, anaknya mati apa meneh, wis semaput tolong-tolong, ya kan? Ini terus suaminya itu ora terima. Dia mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, istri saya itu semalam begini, anak saya meninggal malah begini. Laporan. Rasulullah tersenyum, Rasulullah tertawa. Rasulullah katakan, ya mudah-mudahan anakmu nanti baik-baik saja, anakmu meninggal husnul khotimah, mudah-mudahan Allah ganti, engkau berikan rezeki dari hubunganmu semalam dengan istrimu. Luar biasa, ya kan? Rasulullah doakan itu. Ya. Nah ini yang harus kita pahami Bu, dari hak itu sampai segitunya. Enggak tolong-tolong kemudian semaput sik lah. Enggak, kita yang orang lain itu juga urung-urung mungkin yang masjid, enggak. Ya, kemudian apa? Siapa? Setelah suami atau istri? Anak. Kalau anak itu 10, apakah kita harus beri kesempatan semua? Bisa. Sekarang nyun sewu Bu. Kita punya anak 5, anak 10. Kira-kira sing iso nulungi kita itu siapa? Yang soleh satu. Perkara ini bukan perkara main-main. Itu hanya tadi perkara soleh yang mendoakan tuh waladun solihun. Lah ini juga anak kita berapa? Siapa yang di situ paling paham fikihnya, itu yang paling berhak. Paham Bu? Anak 10, 15 tidak ada artinya kalau dia nggak tahu fikihnya. Dia mau memandikan dengan cara apa Pak? Dengan cara dia dikebyuri gitu? Paling-paling akhirnya nonton 10 loh Bu, nyun sewu, 10 ini. Jangan kalau 10, 5 gitu, kon masuk kabeh, enggak nanti dulu, sopo ini? Siapa ini? Yaitu dia yang paling paham fikihnya. Jadi enggak sembarangan kan? Ini pelajaran ini bukan lagi main-main kita. Paham? Mulai saya aja prihatin anakku orang iso, ya. Coba anak kita sekarang belajar, ya enggak? Apalagi kemudian, ya anaknya akeh, ya gitu. Sekarang boleh enggak bapak meninggal, anak perempuan memandikan? Boleh mboten? Bapak meninggal, anak perempuan tidak boleh memandikan. Ibu meninggal, anak laki-laki tidak boleh ikut memandikan. Catat iki. Bapak meninggal, anak perempuan tidak boleh. Ibu meninggal, anak laki-laki tidak boleh memandikan. Tuh, enggak sepelean kan? Tadi anak 10 yang berjenis kelamin beda enggak boleh. Siapa yang paling paham fikihnya baru boleh. Jelas? Ya. Parahnya itu di masyarakat itu kan mengatakan gini, kula keluargane nanti datang lagi kula keluargane, kabeh-kabeh ngaku keluargane. Malah terakhir di sini itu ada ya, tonggone meninggal, ibu-ibu sing bilang sama saya, Pak Nur, kula tonggo paling cepak, kula nek ora melu nyujani kula ketok-ketokan, ya hubungannya apa gitu. Ya. Iya enggak? Ini tadi pertama siapa? Kalau suami, istrinya. Kalau istri, suaminya. Kalau anak, dia yang paling paham fikihnya. Bapak meninggal, anak perempuan tidak boleh. Ibu meninggal, anak laki-laki tidak boleh. Sama halnya
Anak wanita meninggal, bapak enggak boleh. Anak laki-laki meninggal, ibu tidak boleh. Lihat Rasulullah ketika putrinya meninggal. Rasulullah enggak mandikan. Hanya boleh ketika anak masih berusia maksimal 7 tahun. Maksimal 7 tahun, bukan dikatakan balik, tapi 7 tahun. Sudah? Jelas nih ya, 1, 2. Yang ketiga siapa sekarang? Yang ketiga adalah orang yang pernah diberi wasiat oleh orang yang meninggal itu ketika dia masih hidup. Ya, dan wasiat yang terbaik adalah wasiat suami kepada istrinya, wasiat istri kepada suaminya. Kalaulah harus dilakukan, maka wasiat itu adalah yang sesama jenisnya, dan yang diberi wasiat itu adalah siapa? Orang yang paham fikihnya dan dia bisa merahasiakan aibnya. Itu jelas. Jadi memang kayak gitu itu. Jadi orang yuk, misalnya Pak Heri, Pak Agus mau tak buat satgas gitu, enggak jenengan yang nanti memandikan langsung, suaminya dulu. Siapa ini? Istrinya. Mana istrinya ini, suaminya meninggal, dia yang mandikan, ya. Nah, nggak berani baru ibu-ibu satgas itu bapak ya, ini bapak ya, bapak satgas yang ngancani gitu, ngancani nuduhke dan sebagainya itu, ngangkatke, ya itu, ya. Jelas ini dari sisi tadi apa? Yang memandikan siapa, airnya berapa, yang dimasak ini harus kita luruskan ini sekarang ini, ya kita luruskan, jangan sampai salah terus-terusan. Urung-urung ibu-ibu wis padha maju kabeh, cincing kabeh, ya kan, wong 10 tambah nganggo sholawatan kabeh, enggak ada nyuwun sewu. Ketika memandikan tidak ada bacaan-bacaan, ya. Jadi ini dipahami nih, biarpun rumah sakit adalah fasilitator, tapi anehnya memang ya kadang-kadang saya pernah nemoni itu, dan betul-betul nemoni ketika ada bapaknya meninggal, anaknya disuruh mandikan hanya lewat sambil nutupi hidung. Ya cah durhaka mah. Nutupi hidung gini, monggo Mas nyuceni mboten. Loh, bapak sing meninggal dikoyok gitu coba. Ya. Boleh langsung satgas misalnya, kok misalnya kayak kemarin tuh ada ibu-ibu meninggal, kemudian anaknya dilelah agamanya Kristen, ya orang sedulure, orang keluargane, ibunya haji padahal, ya itu. Sudah itu memandikan ya. Ternyata sampai sini aja kan kita yuk ngerti kan? Oh. Ternyata serumit itu, tidak serta-merta langsung tetangga itu enggak Bu, nyuwun sewu, ya. Jadi bayangan kita kan selama ini kan gitu kan, enggak. Kalau istri meninggal itu haknya suami dulu, harap kepiye-piye, suami silang, itu enggak terbatas, dia aurat terbuka enggak masalah, tempatnya tertutup itu haknya suami. Nggih. Siap mboten iki? Makanya nek garwane kita meninggal siap memandikan ndak ini? Tenan nih. Ini harus datang lagi besok Setu depan nih caranya mengkafani. Nggih, ibu-ibu juga ini. Istri saya nek saya meninggal harus tahu itu. Ya, teman. Iya, kalau ibu-ibu itu saya itu kan nek takziah wae ngenteni jenazah dikubur, Pak. Ya. Baik, kita akan memandikan jenazah. Ya. Jadi memandikan jenazah tadi kalau kita bicara berapa siapa saja itu Bu, kira-kira tiang pinten? Orang berapa kira-kira ini? Maksimal itu paling 3 orang. Jelas nggih? Ibu-ibu, nanti di sana kita akan bikin tempat
pulasara jenazah di sebelah timur, insya Allah. Nggih Pak ya, Mas yang di Mendolo boleh dimandikan di sini. Ya. Jadi kita akan punya tempat memandikan jenazah yang insya Allah bagus di sana. Ya, nanti alatnya Pak Sigit mau usaha ini. Oke. Nanti akan saya siapkan tirainya juga, insya Allah, sama atapnya. Ya. Jadi kalau siang bisa untuk parkir, iup. Kalau Idul Adha bisa untuk ngiupi yang nyembelih. Kalau ada jenazah ditaruh di sini, dimandikan di situ, dikafani di situ, nanti langsung masuk ke masjid disolati gitu, cepet. Ya, karena kan kita pengurusan jenazah itu kudu cepet. Dan nyuwun sewu nggak usah ada istilah nunggu putrane nang di, ya, nang Palembang, ya, pesawatnya urung oleh, ya, repot mulai, ya. Jadi kita akan mandikan nih. Yang pertama, langkah-langkah ketika kita memandikan. Yang memandikan maksimal, betul Bu? Maksimal ini 3. 2 lebih baik, ya. 2 lebih baik, tapi maksimal 3. Sebelum kita memandikan jenazah, apa yang kita lakukan? Yang pasti kan apa? Yang pasti kita harus tahu jenazah itu punya penyakit apa tidak. Ya, sehingga kita tahu kita pakai APD, alat pelindung diri apa, dan bagaimana menangani jenazah ini. Oh, ada luka, kita siapkan di samping tadi itu, kita siapkan mungkin plester anti air. Ya. Mungkin kita siapkan Pempes karena dia keluar darah dan sebagainya. Kita harus tahu penyakitnya nih. Ini penyakitnya menular enggak ini? Maka yang memandikan jenazah itu harus menggunakan APD. Hampok gatel wis nular kok. Apa meneh penyakit yang lain yang itu jelas-jelas penyakit menular, kita harus hati-hati. Ibu-ibu nembe marut kena parut gini, kepeges, apalagi kan itu nanti antara darah dengan darah cepat banget. Ya, terjadi penularan. Boleh jadi hari ini ora apa-apa kok nyong, penularan ini beberapa waktu yang akan datang. Ya. APD, alat pelindung diri, apa aja kira-kira? Handscoon itu. Terus apa? Apron. Celemek atau nggih, celemek plastik. Kemudian masker niki, masker kudu niki, ya. Sepatu boot meninya. Ya. Ya, sepatu proyek. Baik, itu kita sudah siap, anduk sudah siap, semua sudah siap, ya. Kemudian kita gunting pakaiannya itu, ya. Guntingnya dari sisi sini. Ya. Jadi ketika kita mandikan jenazah harus pakai kain, ya. Tidak boleh memandikan jenazah dalam keadaan dia vulgar. Jadi prinsip kita itu adalah penjagaan aurat. Tidak boleh dibuka auratnya. Kalau kita membuka pakaian ya gini. Makanya tadi kalau istri suaminya kan enak, ya kan? Dia nggak masalah buka-buka kelihatan auratnya suaminya. Begitu juga sebaliknya, ya kan? Anak yang paham fikih kan juga begitu. Tadi yang diberi wasiat kan juga paham kan? Ya. Coba kalau orang lain, wah buka, nggak mau tahu pokoknya, nggak boleh. Tuh, ya nanti yang sebelah sini ngangkat begini, ya yang di sini bajunya ditarik di sini, nanti gantian, ya yang di sini narik, yang sana ngiringke gitu, ya. Setelah pakaiannya dilepas, kemudian dicawii, dicawii, istinja, ya. Istinja itu membersihkan kubul dan dubur. Caranya bagaimana? Caranya orang yang di sini ini mengangkat sedikit di sini, tangannya di tengkuk ini, ya. Kemudian, ya, diangkat sebisanya, bukan muni didudukke itu didudukke angel, nggak mungkin didudukke.
diangkat sedikit, kemudian wis kaku ra iso, arep dingenek-ngeneke ra iso percuma, ya. Kemudian tangan satu di perut. Ini di atas perut, ya. Orang yang satu itu guyur dan bersihkan kotoran dari lubang. Orang yang di sini tadi ngangkat sini sama ngurut perut ini. Diurut pelan, yang di sini guyur dan bersihkan. Makanya pakai kalau bisa handscoon-nya 2 atau kalau tidak pakai waslap. Ya, pakai waslap. Supaya apa? Kalau rampung resi ini dibuang, tidak langsung untuk gini. Ya kan? Jelas ya? Nah. Ini diurut perutnya. Tapi harus diingat, ibu-ibu, ada yang tidak boleh diurut perutnya. Siapa? Yang pertama adalah orang wanita yang sedang yang sedang hamil, tidak boleh diurut perutnya. Atau dia punya penyakit lain yang kalau diurut perutnya sing metu udu kotoran yang mungkin darah atau benda lain yang dari perut, ya, yang bukan kotoran, ya, mungkin kena kanker di perutnya, ya, diurut gini oh tambah metu nanai metu darai kan, nggak usah diurut, ya, kalau normal baru diurut. Ketika nyawi nyun sewu, nyawi ora usah diutik-utik, tidak usah masukkan jari, ya, jadi hanya hanya di luar saja, ya, gitu, terus diguyur sampai bersih, ya, udah itu, kemudian apa langkah berikutnya? Diwudukan, ya, diwudukan mananya wudu seperti ketika orang mau sholat, diwudukan gitu. Tangannya, kemudian apa? Nah, hidung bukan begini, mulut bukan begini, tapi pakai jari yang ada handscoon-nya itu kan, masukkan ke lubang hidung kanan kiri, terus masukkan ke gigi, ya 3 kali, gini. Bukan diguyur gini, tapi masukkan dengan jari ini. Itu kalau hidung dan mulut. Kalau wajah biasa, ngeten nggih? Berapa kali? Sama ketika kita mau wudu itu 3 kali. Terus tangan kanan, tangan kiri, terus rambut dan telinga. Berapa kali? 1 kali. Oke. Kemudian baru kaki. Kayak wudhu biasa. Ya. Setelah itu baru dimandikan. Ya. Caranya mandikan bagaimana? Ini prinsip memandikan, gerujuk dari atas ke bawah, ya, dari kanan ke kiri. Jadi bukan dari sana dulu tapi dari atas dulu. Atas ke bawah, tapi dari kanan ke kiri. Maksudnya gini, seret, mandek di sini, ini, terus ke bawah. Disabuni, guyur, tapi ingat ada hitungan guyuran berapa kali. Kata Rasulullah dalam hadis gini, mandikanlah 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu jika diperlukan. Lengguyur dalam bilangan ganjil. Mandikan 3 kali, 3 guyuran Pak Agus, atau 5 kali, atau lebih dari itu jika diperlukan. Artinya apa? Saember jane cukup kan? Karena yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan syarat rukune mawon, mboten kudu ngeten dibuka iki sono guluwe. Ndak. Ki golek watu wis akeh guluwe, ndak sampai gitu kita itu. Wong kita memandikan, nyabuni itu juga masih di bawah kain. Nggih. Disabuni juga di bawah kain. Jadi enggak kemudian vulgar.
enggak dibuka ini, ya. Penjagaan aurat itu wajib meskipun dia sudah meninggal dunia. Ya, Fatimah itu putri Rasulullah pernah merasa malu, ya. Beliau mengatakan kepada Asma, "Wahai Asma, saya malu loh kalau saya mati besok orang-orang pada mikul saya. Mereka melihat lekuk tubuh saya." Itu Fatimah mengatakan pada Asma, "Bu, ini kita kan orang urusan wis mati kan?" Kan gitu, ya. Itu Fatimah, sehingga Asma mengatakan kalau gitu akan usul pada bapak-bapak, ya, nanti aku pernah melihat kerenda sing dihabasah gitu katanya, dihabasah. Sehingga kerenda kita sekarang kan bentuknya gini, itu untuk nutup itu janjani maksudnya itu. Kalau laki-laki nggak pakai itu, tapi nek perempuan dikasih tutup itu supaya lekuk tubuhnya itu tidak kelihatan, maksudnya auratnya. Lah itu aja lekuk tubuh nggak kelihatan, ini tetap tertutup jadinya. Oke. Jadi gitu. Yang belakang gimana? Sama, ini diiringkan. Yang sebelah sininya bunyi dan guyur, ya. Nanti yang sini juga sama baliknya, harus diiringkan, diguyur. Gitu. Ini yang paling praktis. Ada pertanyaan apa tidak? Pelatihan yang paling praktis. Oke, tadi saya katakan tidak boleh. Kalau ibu meninggal, anak cowok nggak boleh. Anak mantu boleh, mantu kan anak, ya kan? Boleh. Jadi apa? Sama ketika bapak meninggal, anak perempuan tidak boleh, tapi anak mantu boleh. Ya, tapi yaitu kudu ngerti cara nih. Bisa dipastikan kalau dia tidak paham fikihnya, wes pokoknya gitu. Pokoknya biar, padahal ada aturannya. Ada aturannya. Yang selebihnya nonton asli itu Pak, nek lebih dari 3 bisa dipastikan itu Pak, nyong tak ngerujuk orang kitang siti, nyong tak nyawii, itu bahasa-bahasa mereka yang saya apal Pak. Kulo tak derek, tapi aslinya mereka enggak paham. Kudune keprige sing memandikan itu. Ya, sehingga ngawur jadinya. Gitu Mas Arifin ya. Anak mantu boleh. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya? Jadi gini Ibu, biasanya kita itu kan menghubung-hubungkan. Kita itu enggak tahu kita mau mati kapan Bu. Biasanya nek wis mati yuk dihubung-hubungke gitu kan. Dihubung-hubungke yuk pas gitu. Itu jane enggak tahu. Allah mengatakan apabila bertanya tentang ruh, katakan apa ruh itu, ya, kita hanya diberi pengetahuan hanya illa qalila, itu sedikit. Enggak tahu, meng dihubung-hubungke. Tetapi ketika jenengan bertanya tadi sudah mandi, ya dimandikan lagi toh, mandikan hidup tadi kok, ya kan? Ya. Hati-hati loh Pak. Saya pernah pelatihan di
Sayang Mulya rampung jam 10 malam pelatihan, jam 12 malam itu ada yang meninggal loh yang ikut pelatihan. Jangan takut. Ya saya dikabari itu subuh-subuh, Pak yang tadi malam ikut pelatihan meninggal, Pak. Itu ya dihubung-hubung gitu ya. Jadi nggak ada sisi sambung nih. Dan nyuwun sewu ya. Kalau kematian sudah datang itu tidak ada diundur atau dimajukan. Ya, karena ada orang mengatakan iki gara-gara simbah masang susuk. Enggak ada kaitannya. Ya, mosok malaikat kalah karo susuk kan? Enggak. Ada lagi pertanyaan? Oke. Ya. Solusinya ya kita nggak usah ikut-ikut, ya. Jadi ini ya, hari ini kita bicara tentang ini, Nyun Sewu. Hari ini kita bicara tentang talqin dan memandikan. Tadi kita sudah paham, siapa yang memandikan saja Bu, kalau kita ngomong kita hari ini tahu, ya. Masyarakat ini banyak yang belum tahu toh Bu, ya. Makanya saya pengen hari ini malam ini tuh, tak nganu saya sudah sampai mana-mana kok, sini belum. Ya nek jenengan buka YouTube saya di mana-mana ya. Tapi ini penting soalnya. Bicara tentang air saja kan Pak tadi Pak. Di masyarakat coba Pak, enggak hanya di sini Pak. Kalau saya tanya, wah kuat sangat itu dengan kulo. Ya, berember-ember Pak. Koyar guyang mikro. Menganggap bahwa jenazah itu kotor banget. Enggak, orang tekan ngosoki barang itu enggak kita kok. Ya kan? Syarat rukuni saja. Bahkan kalau orang misalnya dia kebakar misalnya atau tubuhnya itu tercabik-cabik yang tidak bisa dimandikan, kita dikon apa? Nayamumi rampung. Iya, nayamumi tok yuk rampung sudah. Kecelakaan tergantung, memang tergantung. Jadi kalau kecelakaan itu selama ini memang kita mandikan semua. Kecelakaan jelas sikile itu ada yang beras tok Pak sini Pak. Dan kalau biasanya itu apa? Aspal. Ya. Itu biasanya. Tapi kalau orang terbakar misalnya kena itu sebaiknya tidak usah diganu karena kalau terbakar ya Pak FBI itu kan kalau dipegang itu telunyum gitu loh Pak. Telunyum gitu kan. Jadi lunyu Pak, melonyoh kan lunyu. Ya berbakar diangkat gitu, diangkat ya ra iso gini kudu nganggo alat gitu. Mateng lah. Jadi ada saya memandikan jenazah yang sudah 7 hari itu, sudah ada berapa kali ya. Kemarin terakhir kiriman dari Garung aja untuk PKU itu. Ada 4 kali, 5 kali itu. Ya prige mau ndak dimandikan, prige ndak dimandikan. Soalnya apa blatung tok Pak gitu. Wis ora cerita lah. Ya. Ada pertanyaan? Jelas guys sampai di sini guys. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nantikan episode berikutnya. Kalau mau tahu ikuti. Jadi maksudnya gini. Ini bukan kewajiban orang lain, bukan satgas, bukan Pak. Asli nih Pak. Tapi masing-masing kita ini tanggung jawab. Asli ini, asli ini, ya supaya kita tidak salah ini. Ya pasrah ke orang lain kan, ya kan. Doa itu aja coba jenengan mau hafal berapa hari coba, tak tanting itu, ya. Yo coba bareng-bareng. Allahumma gfir li fulan. Saya yakin nanti sampai di rumah itu gledake kok Pak, ora dapalke. Di HP itu, di Google Pak, ya
Allahumma ighfir li fulan warfa' darajatahu fil mahdiyyin wahlufhu fi aqibihi fil ghabirin ya waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Saya ngapalke berhari-hari. Tapi ada kemauan gitu lanjut apal. Memang ini kan kolo-kolo ngapalke. Ya kalau apa le memakai. Jadi mungkin butuh ekstra. Tapi nek apal yo nganu apa luar kepala itu enak ya. Cukup bisa dipahami semuanya. Terima kasih, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini kita sampaikan yang benar insya Allah ya. Soalnya banyak cara memandikan tapi kok gitu ya. Kita akhiri subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.